Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amel. Alhamdulillah, kelihatannya hari ini Bu Supi bahagia. Apakah betul? Betul, Mbak Amel, saya bahagia, Alhamdulillah. baik-baik saja. Hmm, pada perbincangan kita siang ini, Bu Supi, sesi kita siang ini, kira-kira Bu Supi ingin membicarakan tentang apa, Bu Supi? Kini loh, Mbak Amel, saya itu ingin membicarakan tentang peserta didik saya, Bu Amel. Ada Ya. yang mengganjal di pikiran saya, Bu Amel. Hmm, seperti itu ya, Bu Supi. Mengganjal yang bagaimana ya, Bu Supi? Kini loh, Bu Amel, sudah berapa hari ini peserta didik saya itu ada yang murung, Bu Amel. Tiba-tiba Iya. itu anaknya murung, terus padahal dia itu anaknya ceria banget, Mbak Mel. Jadi Hmm, tiba-tiba beberapa hari ini terlihat murung. Terus jadi saya tuh bingung mau ngapain gitu loh, Mbak Mel. oh gitu ya, Bu Supi. Kira-kira dari percakapan kita nih, Bu Supi ingin yang seperti apa, Bu Supi? Hasil yang didapatkan itu dari sesi bincang-bincang kita siang ini itu apa, Bu Supi, dari permasalahan Bu Supi tadi? Iya, Mbak Mel. Saya itu dari percakapan kita hari ini saya kepingin mendapatkan solusi, Mbak Mel. Dari apa permasalahan yang ada di sekolah saya, yaitu murid saya itu murung dan kurang bersemangat dalam belajar, Mbak Mel. Jadi saya bingung. Hmm, Saya tuh harus gimana ya? Kok anak ini yang tiba-tiba itu awalnya itu ceria, ya. sekarang jadi murung, Mbak Amel. Itu jadi saya bingung. Saya itu harus seperti apa gitu, Mbak Amel. Murung ya, Bu Supi. Anaknya nggak ceria seperti itu ya, Bu Supi. Iya, Hmm, betul, nggak ceria. Jadi saya bingung, saya tuh harus gimana ya? Saya menghadapi anak ini, padahal anaknya awalnya itu sangat ceria. Kok sekarang murung? Jadi saya bingung, Mbak Amel. sekarang bagaimana kira-kira situasinya, Bu Supi? Untuk saat ini situasinya yaitu, Mbak Amel. Yang pertama saya bingung untuk menghadapinya ya, karena dia sering murung. Terus waktu pembelajaran saya itu kurang semangat, Mbak Amel ya. Saya itu bingung, apa ya salah-salah saya? Kok anak ini kok berubah drastis? Yang pertamanya ceria, dia menjadi murung. Yang pertama dia itu aktif dalam pembelajaran. Loh, sekarang malah dia tidak bersemangat dalam belajar, Mbak Amel. Kira-kira dari permasalahan Bu Supi tadi, dari anak yang kurang aktif itu, adakah yang sudah berjalan baik Bu Supi selama ini? Ada, Mbak Amel, sebetulnya anak ini sudah berjalan baik. Teman-temannya itu sudah apa ya, mengajak dia maksudnya ya, mengajak anak ini untuk bersemangat lagi. Cuman masih gimana ya, anaknya masih kayak belum terbuka gitu loh. Apa masalahnya sudah saya tanya gitu. Tapi alhamdulillah anaknya diajak ngobrol masih mau. Itu sudah baik menurut saya. Cuman untuk pembelajaran dalam segi pembelajaran itu masih kurang bersemangat gitu, Mbak Amel. Oh, seperti itu ya Bu Supi. Kira-kira faktor-faktor apa Bu Supi ya yang mempengaruhi anak ini kok murung, nggak aktif dalam pembelajaran? Itu kira-kira Bu Supi bisa eh, meng- memberikan apa ya? Kenapa kok Bu Supi menjustis, oh anak ini murung, oh anak ini kurang aktif? Itu kira-kira faktor apa yang mempengaruhi seperti itu? Faktor apa ya, Mbak Amel ya kira-kira ya? Ini saya masih bingung. Oh iya, Bu Amel, mungkin dari faktor keluarga Ibu Amel itu. Soalnya itu datang pagi itu sudah murung, Bu Amel. Ditanya itu ya jawabnya ala kadarnya. Biasanya kalau pagi itu datang, itu saya sambil salim tuh saya dipeluk, Bu Amel. Assalamualaikum, itu saya bilang gitu. Waalaikumsalam, Bu Sufi. Itu dia itu ceria banget. Terus saya dipeluk gitu ya. Terus dia cerita kadang itu belum saya tanya itu sudah cerita-cerita. Hmm, Mungkin yang pertama dari faktor keluarga, Bu Amel. Benar dari faktor hmm, keluarga itu mungkin ya. Anak mungkin ini jadi murung. mungkin ada lagi Bu Supi. Apa ya?
mungkin gini Bu Amel, pembelajaran saya mungkin yang kurang menyenangkan Bu Amel di kelas. Jadi anak ini kan selain dia murung, dia juga kurang bersemangat dalam belajar. Mungkin dia bosan. Mungkin saya memberikan itu aja. Ah, Bu Supi ini aja. Mungkin seperti itu Bu Amel. Hmm, Jadinya anak ini cenderung bosan dengan pelajaran yang saya sajikan Bu Amel mungkin yang kedua. hmm, apakah itu menjadi salah satu hambatannya Bu Supi? Hambatan saya yaitu saya mungkin menjadi role model kurang aktif terhadap anak-anak itu Mbak Amel. Jadi anak itu terlalu pasif. Jadinya mereka bosen dengan apa yang saya sajikan, dengan apa yang saya berikan terhadap anak-anak itu bosen jadinya kurang bersemangat. Tapi alhamdulillah untuk yang lain masih masih normal. Tapi anak ini sudah mulai bosen mungkin seperti itu Bu Amel. Gitu ya Bu Supi. Anaknya mulai bosan. Kira-kira dari Bu Supi sendiri, situasi ideal yang bagaimana yang diinginkan Bu Supi? Situasi ideal yang menurut saya yang saya inginkan, saya ingin mengembalikan keceriaan anak-anak ini ya. Karena awalnya ceria, tambah ceria. Anak ini dalam pembelajaran itu bersemangat. Saya kepingin dia belajarnya juga bersemangat, Bu Amel. Jadi tidak ada kesenjangan antara si A dan si B. Semuanya berfokus pada anak dan anak-anak itu juga aktif dalam pembelajaran saya, Bu Amel. Seperti Itu Bu Amel menurut saya. seperti itu ya situasi idealnya. Em, Lantas dari percakapan kita itu apa yang perlu diubah Bu Supi untuk menjadikan suasana ideal? Ya itu tadi. Saya akan membenahi pembelajaran saya, Bu Amel, supaya lebih baik lagi, supaya menjadi anak-anak itu supaya ceria lagi, biar tidak murung lagi, Bu Amel. Dan pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menyenangkan dan menarik Hmm, berpihak pada murid, Bu Amel. Mungkin itu, Bu Amel, yang akan saya lakukan, Bu Amel. adakah yang perlu ditingkatkan lagi Bu Supi selain itu? Yang perlu ditingkatkan adalah kita harus memberikan kesempatan pada anak, Bu Amel. Mungkin selama ini pembelajaran saya saja yang berceramah di depan ya, kurang memberi keleluasaan kepada anak, jadi anak kurang aktif. Ya, ya, ya. Mungkin mereka bosan dengan pembelajaran saya karena saya terlalu mementingkan diri saya sendiri, kurang mementingkan keperluan anak, mungkin seperti itu, Bu Amel. Adakah yang eh, menjadi pilihan lain Bu Supi selain itu? Jadi pilihan lain, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin itu Bu Amel, supaya anak-anak itu lebih apa ya, aktif lagi, lebih pembelajaran saya itu lebih mengena pada mereka, tidak hanya mengajarkan calistung saja. Jadi meskipun memberikan pembelajaran calistung, kita melalui permainan-permainan Bu Amel, mungkin seperti itu. Melalui permainan begitu ya Bu Supi. Mungkin ada lagi Bu Supi? Saya kira cukup Bu Amel itu ya. Seperti itu ya. Ini pembelajaran yang diharapkan Bu Supi. Terus setelah sesi ini nih Bu Supi, setelah kita berbincang-bincang dari awal sampai akhir, bagaimana Bu Supi mengutarakan apa yang menjadi permasalahan Bu Supi ya. Apa yang harus dilakukan Bu Supi nih setelah sesi pembicaraan kita nih, apa nih yang mau dilakukan Bu Supi nih yang pertama kali? Mungkin saya akan membuat perencanaan, Bamel. Perencanaan pembelajaran yang lebih mengena pada anak, yang lebih menyenangkan pada anak. Mungkin seperti itu, Bamel, yang pertama ya. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan eh, menghubungi orang tuanya, Bu Amel, berbincang-bincang secara personal. Kita akan berbincang-bincang tentang keadaan anak ini yang sebenarnya sebelumnya anak ini ceria, kok kenapa jadi murung, apakah ada masalah di rumah hingga kebawa ke sekolah. Jadi beberapa hari ini anak ini murung, Bu Amel. Jadi seperti itu, Bu Amel, saya akan
berbincang dengan orang tuanya, terutama ibunya. Biasanya kalau sekolah itu ibunya yang mengantar Bu Amel. Jadi yang lebih dekat dengan ibunya, saya akan mengutarakan apa kejadian apa yang ada di sekolah terhadap ibunya, akan berkolaborasi dengan kedua orang tuanya Bu Amel, terutama ibunya. Hmm, tadi Bu Supi menyinggung tentang masalah pembelajaran ya Bu Supi. Pembelajaran yang menarik Ya. maksudnya. Itu yang menarik seperti apa ya Bu Supi? Menurut saya, selama ini pembelajaran saya itu monoton, guru menjadi role model. Jadi mungkin anak-anak itu bosen dengan pembelajaran yang saya sajikan setiap harinya. Saya akan menyajikan permainan-permainan di luar kelas, Bu Amel. Jadi saya akan memberikan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas. Saya akan mengajak anak-anak di luar kelas untuk mengeksplor apa yang mereka inginkan, jadi mereka bebas ya di luar kelas, tapi bebas tetap terarah Bu Amel. Meskipun bebas tetap kita arahkan ya, maksudnya dalam hal ini supaya keselamatan mereka tetap terjaga meskipun di luar kelas. Seperti itu mungkin Bu Amel. Untuk yang pendekatan kepada orang tua tadi, kira-kira Bu Supi apa namanya ingin seperti apa nanti idealnya? Pastinya bukan idealnya, ingin seperti apa kedepannya nanti Bu Supi? Yang diharapkan Bu Supi itu nanti kolaborasi dengan orang tua yang seperti apa? Maksudnya itu Bu Supi pengennya yang seperti apa? Saya idealnya itu nanti berkolaborasi dengan orang tuanya, supaya saling membangun satu sama lain ya, antara pihak sekolah dan kedua orang tua di rumah, dengan pihak keluarga maksudnya dengan anak ini juga, supaya kita tahu bahwa kalau ada masalah di rumah, berceritalah terhadap guru kelasnya gitu maksudnya. Jadi guru kelasnya ini tidak bingung, yang sebelumnya ceria menjadi murung, yang sebelumnya itu dia aktif sekali dalam pembelajaran, sekarang tidak bersemangat. Jadi Iya, saya iya, iya. pengennya itu orang tuanya itu bercerita juga terhadap saya apabila ada kendala-kendala di rumah atau masalah-masalah di rumah, supaya saya tahu Bu Amel permasalahan yang ada di rumah, biar tidak kebawa ke sekolah Bu Amel. Jadi saya tidak bingung dan tidak mengira-ngira gitu loh Bu Amel. Iya, iya, Seperti iya. itu Bu Amel. Ya, ya, ya. Kira-kira dari rencana Bu Supi yang sudah Bu Supi jelaskan kepada saya tadi panjang lebar itu, kira-kira Bu Supi bisakah memastikan keberhasilannya bahwa rencana ini nanti pastinya akan berhasil diterapkan kepada Hmm, anak ini? Insya Allah berhasil Bu Amel. Memastikan saya berhasil karena dengan kolaborasi dengan orang tua dan juga rekan sejawat saya, nantinya ada kesinambungan antara sekolah, pihak sekolah, antara peserta didik dan keluarga. Jadi saya pastikan berhasil Bu Amel dengan cara saya seperti itu. Seperti itu ya Bu Supi. Kira-kira dari rencana Bu Supi yang sudah Bu Supi sampaikan dan Bu Supi bisa memastikan keberhasilannya, adakah pihak-pihak lain yang perlu mendukung untuk terrealisasikan atau mensukseskan rencana dari Bu Supi tersebut? Ada Bu Amel. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah ya, karena kita kan akan mengadakan pembelajaran di luar kelas. Mungkin kepala sekolah yang biasanya saya di dalam kok sekarang kok di luar kelas, jadi saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah juga, dengan selain dengan orang tua ya Bu Amel ya, Iya. saya juga dengan rekan sejawat yang sudah lebih senior menghadapi anak-anak Bu Amel, seperti itu. Dari sesi kita berbincang-bincang siang ini Bu Supi, dari mulai awal Bu Supi menceritakan tentang permasalahan Bu Supi hadapi, sampai dengan sampai dengan sesi terakhir ini, kira-kira Bu Supi bisa menyimpulkan tidak dari percakapan kita ini, bagaimana Bu Supi? Ini Bang Mel, alhamdulillah ya, yang awalnya tadi saya itu berpikiran
bahwa masalah saya tidak akan keluar dari masalah saya. Alhamdulillah setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu Amel, sedikit merasa lega. Ada rasa lega lah di hati ini. Jadi saya tahu solusi apa yang permasalahan apa yang saya hadapi saat ini. Sebetulnya tuh saya tahu ya solusinya, cuman saya perlu teman curhat Ibu Amel. Jadi masih takut apa ya harus seperti ini, saya harus seperti apa gitu maksudnya. Jadi saya takut apakah saya akan berhasil. Tapi setelah sesi percakapan kita kali ini, alhamdulillah sudah menemukan solusi. Terima kasih atas waktunya Ibu Amel yang sudah menyempatkan untuk saya bercerita, Bu Amel. Jadi yang pertama saya lega, yang kedua saya menemukan solusi dari diri saya sendiri, Bu Amel. Saya lega. Terus saya akan mengaplikasikan solusi ini secepatnya, Bu Amel, insya Allah. Jadi saya mendapatkan solusi dari percakapan ini, Bu Amel. Secepatnya ya Bu Supi. Alhamdulillah Bu Supi. Kalau Bu Supi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Supi hadapi, saya hanya menjembat. Mungkin Bu Supi ada lagi yang ingin disampaikan di sesi terakhir kita ini. Saya kira cukup, Bu Amel, karena sudah merasa lega mendapatkan solusi dari percakapan kita hal ini. Cukup di sini saja sudah, Bu Amel, dulu. Alhamdulillah. Nanti kedepannya saya ingin lebih mengobrol lagi dengan Bu Supi, berbincang-bincang tentang banyak hal ya Bu Supi. Semoga apa yang Siap, siap. menjadi permasalahan Bu Supi segera terselesaikan, segera terrealisasikan. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Supi ya. Siap, Bagaimana siap, nanti Ibu Amel. perkembangannya. Oke. Eh, Kalau Bu Supi sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, bisakah saya mengakhiri sesi ini Bu Supi? Bisa, Bu Amel, bisa. Terima kasih Bu Supi atas segala waktunya di siang ini. Semoga Bu Supi selalu diberikan Sama-sama. kesehatan dan kelancaran dalam mendidik dan memberikan apa yang terbaik untuk anak didik kita semua ya Bu Supi. Tetap bersemangat Bu Supi ya. Saya akhiri ya Bu Supi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai bertemu wabarakatuh. lagi Bu Supi.